terkriminalisasi oleh Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI. Kita melihat dari perkara ini yang telah bersidang selama kurang lebih 9 bulan ya. Ya, jadi dengan adanya penundaan ini, kami berpikir sangat positif terhadap majelis hakim yang mempunyai kecermatan dan kejelian. Dengan begitu banyaknya fakta-fakta di persidangan yang harus dia telaah. Jadi mungkinlah itu yang menyebabkan sehingga belum sempat untuk membacakan putusan hari ini. Mungkin masih ada yang harus dipertimbangkan. Karena fakta-fakta di persidangan itu betul-betul nyata bahwa tidak ada satupun surat-surat hak kepemilikan daripada penjual tanah kepada Budi Harjo ini yang palsu. Nyata-nyata semuanya sah. Luar biasa. Dan saksi-saksi juga sudah menguatkan baik secara teori maupun secara praktis hukum. Memang tidak ada yang bisa dibantahkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita berpositif thinking saja bahwa dengan adanya penundaan ini berarti ada kecermatan dari majelis hakim agar tidak akan menjadi tukang stempel polisi dan jaksa dalam hal kriminalisasi perkara. Jadi betul-betul dengan hati nurani. Mudah-mudahan pertanda keadilan, Pak. Ya, inilah perlunya ada kebenaran dan keadilan. Dan kesempatan majelis hakim ini memberikan surprise terhadap para korban mafia tanah di seluruh Indonesia. Jadi jangan karena melawan, tidak selamanya melawan pengembang yang besar itu harus menang. Betul, Pak, betul. Nah, kesempatan ini majelis hakim memenangkan rakyat kecil. Kebenaran. Dan menegakkan kebenaran. Jadi bukan sebenarnya membenarkan rakyat kecil. Kebenaran dan keadilan yang penting, itu yang utama. Jadi untuk itu kita berdoa saja mudah-mudahan sidang pembacaan putusan itu telah dipertimbangkan matang oleh majelis hakim. Amin. Untuk itu mungkin ada tambahan dari rekan kami. Ya. Jadi saya ulangi lagi, mudah-mudahan majelis hakim yang menangani perkara SK Budi Harjo bersama istrinya ini bukan jadi tukang stempel polisi dan kejaksaan dalam rangka kriminalisasi korban mafia tanah. Karena ini jelas-jelas korban. Ya. Oke. Sampai kapan, Pak, penundaan ini? Ya. Sampai kapan penundaan? Ditunda sampai tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. 2 minggu. Dan sangat rasional. Majelis hakimnya sangat rasional dengan pembuktian selama kurang lebih 9 bulan. Ya, masa cuma 3 minggu membaca berkas itu dan bukan cuma perkara ini juga yang ditangani. Itulah majelis hakim yang cerdik dan punya hati nurani. Mudah-mudahan, insya Allah. Doa kita, Pak, doa kita. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, kita berharap sebenarnya hari ini sudah ada putusan ya dari majelis hakim, tapi ternyata tadi barusan majelis hakim meminta waktu 2 minggu lagi. Seperti tadi Pak Yahya katakan, kami sebagai penasihat hukum SK Budi Harjo selama 25 kali persidangan dan sudah mendengar sendiri saksi-saksi, baik saksi yang memberatkan maupun saksi-saksi dari kami yang menyatakan tuduhan dakwaan bahkan replik 266 ayat 2 itu tidak ada satupun barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa. Kami percaya bahwa majelis hakim meminta waktu 2 minggu lagi untuk benar-benar mengkonfirmasi gitu loh, bahwa sebenarnya BAP, awalnya BAP dan laporan dari PT Sedayu Sejahtera Abadi itu sebenarnya tidak layak diteruskan menjadi sidang karena saksi-saksi di BAP semua pada saat kita tanyakan di persidangan mereka juga tidak mampu menyatakan
ini barang buktinya loh. Iya. Karena surat girik yang dimiliki oleh SK Budiarjo itu asli. Siap. Amin. Dan kedua, SK Budiarjo juga membayar sesuai dengan standar. Iya. Dan notaris yang dipakai SK Budiarjo adalah notaris senior, bukan Iya. notaris abal-abal. Iya. Notaris yang sempat bekerja sampai pensiun di Badan Pertanahan Nasional. Amin. Amin. Karena itu kami percaya 2 minggu ini adalah masa yang penting buat kita untuk terus-menerus mengobarkan semangat bahwa ini saatnya siapapun yang merasa punya hak, punya bukti, punya valid, barang yang valid itu berhak untuk menyatakan ini punya saya. Siap. Siap. Harus kenyataannya SK Budiarjo dan Nurlela harus dikriminalisasi sampai 60 hari 60 malam harus ada di penjara. Luar biasa. Suatu yang sangat menyakitkan. Nah, dalam kesempatan ini secara bersama-sama kami penasihat hukum sebenarnya sudah mengirim surat untuk meminta perhatian dari Bapak Kepala BPN Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi yang Cahyanto. sekarang ini sedang kalau aku bilang sedang Marak-maraknya. ya, sedang pro bola untuk kasus-kasus tanah di tempat lain. Iya. Halo Pak, kasus ini nih cuma berapa kilo dari kantor Bapak? Tolong Iya. selidiki dong, Iya, gitu iya. loh. Dan kami juga sudah berkali-kali menyurat sebetulnya, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Nah, di waktu yang singkat ini kami berharap Kepala BPN, Bapak Hadi, yang Panglima ya, dulunya Panglima, itu benar-benar menunjukkan bahwa dia berani membela mafia tanah, bukan mafia ecek-ecek. Membela korban. Ya, membela korban mafia tanah. Iya. Iya. Dan berani melawan mafia. Siap. Siap. Melawan mafia ya, dan mafianya bukan yang ecek-ecek, harusnya Iya. berani melawan mafia yang Iya. gede-gede itu loh. Mau gede, mau kecil, libas. Ya, tapi yang kecil oke, yang gede mungkin mereka masih takut gitu Iya, loh. iya. Terus yang berikutnya saya juga ingin mengimbau kepada Bapak Mahfud MD. Pak Mahfud, Anda sudah berhasil membongkar mafia sana, mafia sini. Gimana dengan mafia tanah? Andaikan Pak Mahfud diwacanakan menjadi wapresnya Ganjar Pranowo, kita mau lihat Pak Mahfud benar-benar punya nyali nggak untuk melakukan membela rakyat yang dizolimi ini. Dan yang terakhir seperti biasa Pak Jokowi, ya, Anda sebagai Presiden Harapan Rakyat yang katanya Bapak adalah rakyat. Ayo Pak, dalam 2 minggu ini tunjukkan bahwa Bapak peduli. Kasus SK Budiarjo ini sebenarnya cuma gunung es. Iya. Cuma satu, tapi di bawahnya itu ada ribuan rakyat yang menderita karena tanahnya diserobot dengan cara direkayasa. Iya, betul sekali. Jadi kesempatan Pak Jokowi untuk berpihak kepada rakyat yang benar, bukan yang nggak benar ya, rakyat yang benar. Masalahnya rakyat yang benar ini dikriminalisasi. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini atas nama penasehat hukum SK Budiarjo dan Bu Nurlela menyampaikan rasa hormat kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyiapkan waktu 2 minggu lagi untuk benar-benar menelaah bahwa Puluhan ribu korban, Bu. kasus ini. Puluhan ribu korban siap berdoa untuk kemenangan kebenaran. Amin, amin. Kami berharap semoga hakim yang mulia ini benar-benar menunjukkan bahwa mereka benar-benar mengerti dari mulai sidang sampai akhir sidang bahwa dakwaan jaksa penuntut umum sama sekali tidak bisa kami terima. Itu saja, terima kasih. Jadi saya tambahkannya, ini kesempatan besar bagi majelis hakim yang mempunyai hati nurani dan moralitas yang tinggi, menunjukkan bahwa tidak selamanya konglomerat itu yang bisa membeli hukum, membeli kejahatannya, membeli hakim, putusan hakim. Jadi kesempatan besar majelisnya ini beramal ya, mendapatkan pahala menyelamatkan. Masih banyak hakim yang punya nurani, Pak. Jadi mudah-mudahan diberikan putusan yang betul-betul seadil-adilnya. Amin. Nah, Amin. kalau melihat perkara ini sebenarnya 1 hari pun dihukum itu sudah tidak benar sebenarnya. Ya. Karena harus bebas murni, karena bukan
yang dituduhkan itu adalah pemalsuan dan pemalsuan saja ya. Iya. Pemalsuan. Nah, yang memalsukan ini nanti mengenai pasal yang dituduhkan ini dijelaskan oleh saudara Ahmad Kozinuddin, pemburu ijazah palsu Jokowi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama ingin kami sampaikan, kami pribadi juga tim advokasi kuasa hukum dari SK Budiarjo, juga atas nama Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), yang ketuanya adalah klien kami yakni SK Budiarjo, mengucapkan turut berbelasungkawa dan ikut prihatin yang sedalam-dalamnya atas musibah yang juga hari ini menimpa saudara-saudara kami yang ada di Rempang dan Galang. Amin. Kita tahu ya, rakyat kita yang ada di Rempang dan Galang ternyata juga mengalami nasib yang sama seperti klien kami SK Budiarjo. Korban Jadi mafia sama-sama tanah. menjadi korban mafia tanah. Siap turut membantu. Ya, kita siap akan ikut turut membantu dengan kompetensi yang kita miliki. Jadi begini, tidak benar kalau dalihnya masyarakat Rempang tidak punya surat lalu haknya digusur oleh negara. Karena eksistensi masyarakat Rempang itu sudah lebih dahulu ada sebelum Republik ini berdiri. Betul, betul. Jadi sejak 1720 sudah mendiami Pulau Rempang dan Galang. Ratusan tahun. Sudah 300-an tahun kira-kira yang lalu. Kok tiba-tiba ada korporasi yang menurut Pak Mahfud MD, korporasi tadi punya surat, yang suratnya kita persoalkan. Nah sekarang kami mau kasih tahu, jangankan masyarakat Rempang dan Galang yang jauh dari Jakarta, walaupun itu masih wilayah NKRI loh, itu masih wilayah NKRI loh, itu bukan provinsinya Cina loh, itu bukan provinsinya Singapura loh. Rempang dan Galang itu masuk ke Kepulauan Riau yang dulu Sumatera bagian selatan, yang dekat dengan Batam, itu masuk yurisdiksi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ini di Jakarta saja yang jelas punya surat. Saya mau kasih tahu Pak Mahfud MD, ini punya surat. Saya mau kasih tahu Pak Kapolri, ini punya surat. Termasuk ke Pak Hadi Cahyanto, Kepala BPN, ini punya surat. Suratnya jelas sah. Dibeli dari orang yang sah, yang berhak, yang benar. Ditinggali, tidak ada problem. Tiba-tiba datanglah korporasi. Ini sama-sama korporasi. Jadi kami dengan kasus SK Budiarjo ini mengaitkan dengan kasus Rempang dan Galang. Oh ternyata modus operandi mafia tanah di negeri ini sama. Yakni apa? Sama-sama meminjam alat kekuasaan negara untuk merampas tanah rakyat. Ini yang wajib dicatat. Dalam kasus SK Budiarjo itu sudah membeli tanah 1 hektar, dikuasai, tidak ada problem. Yang satu ada dengan girik 1906, yang satu dengan 5047, dan ada satu girik lagi yang memang tidak dipersoalkan dalam perkara, tapi tanahnya ikut diserobot. Luar biasa. Dan tidak pernah ada cerita dulu ada korporasi tertentu pernah tinggal di situ. Saksi-saksi sudah ngomong gitu semuanya. Nggak pernah ada yang namanya, misalnya saya sebutkan saja, ada PT bukan sebelumnya BMJ di sana, tidak pernah ada, atau Agung Sedayu grupnya dari PT Sedayu Sejahtera tidak pernah ada. Tiba-tiba Sedayu datang ya ngusir dan tanahnya dirampas, dikuasai. Klien kami dipukul, 5 konternya dicuri, ya kan? Kemudian tanahnya dirampas. Biadab itu. Jadi saya mau kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia, maka kita harus berempati kepada masyarakat Rempang dan Galang dan semua korban mafia tanah, dan jangan berasumsi kalau Anda punya surat maka tidak dikriminalisasi. Klien kami punya surat. Dusta kalau ada surat nggak masalah. Faktanya sudah ada surat pun masih dikriminalisasi. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, memang sudah luar biasa kerusakan hukum di negeri ini. Jadi problemnya bukan normanya, bukan pembuktiannya, tapi problemnya adalah intervensi pihak-pihak di luar kekuasaan yang ingin meminjam tangan kekuasaan untuk melegitimasi kejahatan. Mencari pembenaran. Dalam kasus SK Budiarjo ini, ya legitimasi girik itu dianggap palsu karena dianggap tidak terdata di kelurahan. Tapi kelurahan ngomong yang ada hanya sampai 1903, padahal girik klien kami 1906. Kalau begitu kan yang keliru kelurahan. Kenapa kalian hanya punya data sampai segitu?
Kalau nggak ada berarti simpulannya berarti kalian yang keliru, tidak mengadministrasi diri ya secara baik, atau bahkan mungkin disembunyikan atau bukan dibakar di sana. Iya. Ini dugaan-dugaan kita. Itu modus memang, karena bukti-buktinya Pak Budi di Polres Jakarta Barat itu dihilangkan. Betul-betul. Karena itu saya lanjutkan. Jadi tidak bisa kemudian dianggap klien kami melanggar 266 ayat 2 dianggap menggunakan akta yang di dalamnya memuat keterangan palsu kemudian dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum dengan tuntutan 2 tahun 6 bulan. Ini tuntutan opo ini? Gak ada dasarnya. Malu saya kalau jadi jaksa. Tapi hari ini kita lihat praktik-praktik aparat penegak hukum sudah menjadi apa? Sudah menjadi anteknya oligarki. Pengkhianat. Mereka tidak peduli lagi suara kita, suara rakyat. Jangankan suara SK Budiarto yang cuma satu orang dengan istrinya Nurlela, wanita yang lemah dikriminalisasi. Suara warga Rempang dan Galang yang ada 16 kampung pun diabaikan. Yang ribuan. Kenyataan yang ada di negeri ini. Itu Panglima itu. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kasus yang menimpa klien kami SK Budiarto ini adalah parameter. Apakah hukum di negeri ini masih bisa digunakan untuk mencari keadilan? Apakah pengadilan benar-benar bisa memberikan keadilan kepada masyarakat? Apakah kita layak kalau bersengketa membawa perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh keadilan? Kalau SK Budiarto divonis dengan vonis bebas atau setidaknya lepas dari segala putusan, maka saya ingin katakan kemudian seluruh rakyat Indonesia, hukum di negeri ini masih ada dan masih layak kita berangkat mendaftarkan perkara ke pengadilan dan mencari keadilan dari Siap. Tetapi kalau nanti vonisnya justru melegitimasi para mafia tanah, ya. Kalau di Rempang Galang ada nama Tommy Winata, kalau di kasusnya SK Budiarto ada aguan, ini semuanya dibenarkan, dilegitimasi melalui putusan peradilan, distempel oleh kekuasaan, maka saya serahkan kepada segenap rakyat. Memang sudah tidak ada keadilan. Memang itu hanya basa-basi. Memang segala Pengadilan rakyat kaitan dengan hukum itu hanya milik penguasa dan mereka yang berpunya. Tapi bagi orang yang lemah, rakyat yang tidak punya apa-apa, rakyat yang tertindas, rakyat yang tidak punya akses kekuasaan, rakyat yang tidak punya duit, tidak punya apa? Hepeng, tidak punya apa? Hepeng. Cuan. Iya. Pasti ia tidak akan mendapatkan keadilan. Dan kalaupun keadilan itu didapatkan, maka prosesnya susah berkelok-kelok. Seperti apa yang dialami oleh SK Budiarto. Sebenarnya kalau normalnya ditegakkan, hukumnya ditegakkan, gak layak ini masuk ke persidangan, gak layak P21. Betul, betul. Bahkan jaksa yang P21 yang menuntut 2 tahun 6 bulan tidak pernah nongol batang hidungnya di pengadilan. Coba. Persidangan. Iya. Bagaimana mungkin orang mengatakan ini fakta persidangan, ini berdasarkan bukti fakta persidangan. Lawang dia sendiri nggak pernah nongol di persidangan. Fakta pengadilan, fakta persidangan nongol. Dan terakhir, tentu saja keputusan tertinggi ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kami memohon kepada segenap rakyat Indonesia untuk mendoakan baik kepada saudara kita yang ada di Rempang dan Galang dan juga SK Budiarto yang menjadi ketua forum korban mafia tanah Indonesia. Agar apa? Agar diberikan keadilan, agar negeri ini diselamatkan, agar ada putusnya yang benar-benar memberikan keadilan kepada masyarakat. Khususnya keadilan bagi SK Budiarto dan istrinya Nurlela, yakni ketika majelis hakim nantinya akan memberikan putusan dengan putusan bebas atau setidaknya lepas dari segala tuntutan. Dan terakhir dari yang terakhir, kami percaya penundaan ini dalam rangka untuk menelaah bukti-bukti fakta persidangan agar diberikan, sehingga majelis hakim meminta waktu tadi 2 minggu lagi. Dan kami husnuzon, ya, baik sangka, kita percaya kepada majelis hakim akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya, dan karena itu kita doakan. Saya malah berpikir begini, sorry saya potong. Saya malah berpikir begini. Saya malah berpikir begini. 2 minggu ini majelis hakim benar-benar mempunyai argumen berdasarkan bukti-bukti persidangan yang sangat kuat, sehingga kalau ada oknum-oknum di luar sana yang macam-macam mengkriminalisasi para hakim yang berani membuat keputusan ini, para hakim ini bisa tegak lurus berdiri. Baik. Amin. Karena itu saya memberikan dukungan support kepada majelis hakim, tegakkanlah hukum walau langit akan runtuh. Abaikan semua intervensi di luar, fokus kepada fakta persidangan. Dan sekali lagi, Anda punya kesempatan untuk memberikan harapan kepada seluruh rakyat bahwa di negeri ini masih ada keadilan dari pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.